Modernitas adalah efek dari proses sosial rasionalisasi yang berasal dari ekstetisme sekte Protestan dalam etika penguasaan dunia ke-17 dalam evolusi ilmu eksperimental positifik, atau terutama dalam pengobatan eksperimental Inggris dan Belanda dalam rasionalisme penjarahan dan dalam formasi yang lama dan tidak merata dari budaya sekuler umum. Inti dari masalah ini tampaknya adalah ambiguitas Weber tentang kapitalisme modern dan rasionalitas. Di tangan satunya, sosiologi Weber dapat dibaca sebagai perayaan yang mendasari keunggulan rasionalitas kapitalis. Seperti Marx, Weber percaya bahwa kapitalis telah menyapu bersih sampah-sampah dari zaman-zaman sebelumnya. Itu punya menghancurkan otoritas karismatik dan tradisional, mengklarifikasikan sifat rasional dan sistem otoritas modern. Postmodernisme diduga bersifat main-main. Itu mengubah suasana hati serius dan praktik modernisme menjadi menyenangkan. Namun, kebalikan tampaknya menjadi suasana hati tepat untuk orang-orang yang telah mempertahankan beberapa komitmen psikis dengan asumsi modernis tentang keteraturan, stabilitas, kepribadian. Kepribadian postmodern bisa diduga harus merayakan potensi pembebasan dari simulasi postmodern. Perbedaan dan kesenangan tidak mengalami kepanikan tentang hilangnya yang asli. Yang kedua, sejarah Max Weber. Meskipun sejumlah tradisi teoritis berbeda, bersaing untuk dominasi intelektual dalam apa yang secara luas dapat disebut the ilmu sejarah, dalam komentar ini dikatakan bahwa tradisi-tradisi ini pada kenyataan masih terbagi atas warisan Marxis. Dalam ilmu sosial kontemporer, ada sejumlah dan paradigma berpengaruh dalam sosiologi sejarah. Telah ada berbagai kontribusi besar dalam tradisi Marxis yang luas. Misalnya, Lucien Fabry dan Max Bloch dalam analis sekolah. Sejarawan Marxis Inggris dan Immanuel Wallerstein, teori sistem dunia. Alternatif lain untuk dominasi Marxis dan Weber adalah menjadi struktur fungsional. Meskipun fungsional sering dikritik karena kurangnya kepekaan terhadap perubahan sejarah, fungsionalisme adalah teori perubahan sosial dalam hal meningkatkan diferensiasi struktur sosial sebagai fungsional, persyaratan sistem sosial menjadi lebih kompleks. Diferensiasi yang meningkat ini menuntut semakin jauh mencapai integritas sosial sistem sosial melalui budaya-budaya nilai. Komitmen terbuka Weber terhadap metodologi individualisme dan skeptisisme tentang kemungkinan membuat generasi skala besar yang akurat atau pernyataan seperti hukum menghalangi kepercayaan pada karakter ilmiah dan prediktif dari analisis mode. Produktif dalam materialisme sejarah, Weber berusaha menghindari apa yang disebut materialistik sepihak. Perbedaan kedua yang banyak dibahas adalah prevalensi yang diberikan unsur suprastruktur atau budaya, hukum, agama, dan ideologi dalam analisis Weber tentang perkembangan kapitalis barat. Totalitas hubungan-hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi masyarakat, fondasi nyata, di mana muncul suprastruktur hukum dan politik dan yang sesuai dengan bentuk-bentuk tertentu dari kesadaran sosial. Kemudian Weber merangkum karyanya dalam metafora mekanistik. Interpretasi pertama dari tesis etika Protestan adalah bahwa itu memerlukan teori nilai idealis. Tesis kedua adalah bahwa itu adalah argumen tentang kondisi baru dan cukup untuk mempunyai kapitalisme. Tesis Weber mengambil pandangan yang lebih luas tentang sosiologi peradaban Weber, menekankan pentingnya konsep pemahaman di Weber, filsafat ilmu. Akhirnya tesis Weber kedua menggarisbawahi kesinambungan antara Marx dan Weber dengan menunjukkan bahwa Weber terus-menerus menarik perhatian pada cara-cara di mana keyakinan dibentuk oleh konteks sosial ekonomi mereka. Weber menunjukkan bahwa institusi Islam tidak sesuai dengan kapitalisme karena mereka telah didominasi oleh sejarah panjang patrimonialisme. Sosiolog yang berpendapat bahwa perhatian utama Weber adalah untuk mengeksplorasi koneksi historis nilai dan makna telah menolak pandangan bahwa Weber berusaha dengan perbandingan lintas budaya teori. Modus tersirat dalam Weber dan dielaborasi oleh Mills tidak bertentangan dengan perlakuan Marxis terhadap ideologi. Tidak ada kontradiksi dalam mengatakan bahwa kota dan motif menentukan tindakan sosial, tapi kosakata ini terkunci dalam konteks sosial ekonomi tertentu. Weber memulai dengan mengakui bahwa Islam mereka adalah agama tauhid berdasarkan nubuat etis yang ditolak sihir.
mengingat bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Tahu di mana ditakdirkan eksetisme bisa muncul sebagai solusi untuk apotensi atau kecamatan keselamatan. Weber berpendapat bahwa eksetisme adalah dihalangi oleh dua kelompok sosial penting. Kelompok pejuang adalah pembawa sosial utama Islam dan persaudaraan Sufi yang mengembangkan religiositas mistik. Weber menyimpulkan bahwa meskipun Islam berasal dari Yahudi atau Kristen monoteisme, Islam tidak pernah benar-benar agama keselamatan. Teori Weber bahwa etika feodal Islam adalah hasil dari Islam bertanggung jawab pada lapisan pejuang sebagai pembawa sosialisnya sebenarnya salah. Islam terutama perkotaan, komersial, dan melek maka ditempatkan secara strategis di jalur perdagangan antara Laut Tengah dan Samudra Hindia. Weber berpikir bahwa Komite Parlemen harus memainkan peran penting dalam pengawasan rinci anggaran pengaturan. Tapi parlemen sendiri pada dasarnya adalah pilihan mekanisme untuk pemimpin yang kuat. Di Maghrib masa, seleksi Caesar dan afirmasi plebiscit adalah karakteristik utama dari komponen utama pandangan politik Weber, politik sebagai konflik. Konsepsi Weber tentang kontrol sosial terkait erat dengan diskusi Marx tentang kontrol pekerja oleh ekonomi pengaturan. Untuk Weber, disiplin biara memberikan modal disiplin dalam pabrik. Jaringan pabrik disipliner sangat diperluas dengan tumbuhnya rasionalitas administrasi di ketentraan pendirian ilmiah, dan terutama di negara bagian. Yang ke-11, ilmu manusia. Paradoksnya masalah yang nampak kontradiksi antara sosiologi sejarah Marxis dan Weberian paling dominan dalam sosiologi berbahasa Inggris, di mana warisan Marxis strukturalis Arthurian sangat dominan. Bertahap erosi dalam pentingnya Marxisme Prancis atas sosiologi Inggris, sains membuka jalan untuk lebih menarik dan lebih relevan interpretasi Weber. Sekarang, ada apresiasi yang lebih besar dari jangkauan dan kedalaman sosiologi Weberian. Perbedaan intelektual ini telah lebih ditingkatkan oleh erosi politik organisir. Komunisme di Eropa Timur dan Uni Soviet pada akhir 1980-an, kritik Weber terhadap masalah sosialisme sebagai pendekatan manajemen ekonomi terlihat semakin relevan dan berwawasan luas. Interpretasi Momnes tentang Weber telah terbukti menjadi keduanya kontroversial dan berpengaruh, karena dalam menemukan Weber dalam konteks politik Jerman antara tahun 1980 dan 1920, Mommsen mengangkat pertanyaan penting tentang hubungan antara sains dan politik dalam sosiologi Weberian. Ketertarikan pada sejarah budaya dan kepribadian dan tatanan kehidupan atau bidang kehidupan Weber dan ilmu manusia, interpretasi modern dari Weber yang menggunakan Nietzsche untuk mendefinisikan ulang dia sebagai ahli teori budaya, tatanan kehidupan, atau lebih konvensional untuk mendefinisikan kembali Weber sebagai ahli teori keinginan untuk berkuasa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjukkan bahwa dia tidak sosiolog, belum memahami implikasi penuh dari tantangan dengan ilmu-ilmu sosial modern. Dari filsafat Nietzsche pada dasarnya tidak ada orang yang aman. Salah satu masalah penting bagi sifat sosiolog dalam kaitannya dengan disiplin ilmu sosial lainnya adalah kontradiksi antara mengobati sosiolog sebagai disiplin khusus dengan topiknya sendiri dan menganggap sosiologi sebagai sintesis ilmu sosial, politik, ekonomi, dan antropologi. Tugas sosiologi adalah untuk memberikan pemahaman umum tentang berbagai persyaratan, khususnya persyaratan alokatif dan integratif dari sistem sosial, yang melibatkan pertukaran antara berbagai subsistem. Persepsi Weber tentang ambiguitas dan kontradiksi modernisasi mengantisipasi kontras antara modernitas dan postmodernitas, justru karena sosiologi merancang tentang tatanan kehidupan didasarkan pada fakta kehidupan yang tak terhindarkan, yaitu Tuhan telah mati. Demikian video penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan karena dalam video ini banyak sekali kesalahan yang diperbuat, dan semoga
dapat bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Sekian dan terima kasih.